Assalamualaikum teman-teman, namaku Rizka Fitriana, aku mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan bagian dari perkuliahan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ranah pengabdian dengan pendidikan dan penelitian yang dijiwai semangat moderasi beragama, sehingga kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan KKN biasanya dilakukan dengan menerjunkan mahasiswa untuk melakukan pengabdian ke tempat atau desa yang telah ditentukan oleh pihak kampus dalam jangka waktu tertentu. Namun, pada periode ini KKN dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, sehingga pihak kampus memberlakukan pelaksanaan KKN di desa atau rumah masing-masing. Pelaksanaan KKN kali ini ditetapkan oleh kampus menjadi KKN Transformatif Kersodharma atau Kerja Sosial Daring dari Rumah dengan tema Penguatan Ketahanan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Ini dia tempat tinggalku, Dukuh Bakungan, RT 5, RW 10, Kelurahan Siswadipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Dahulu di tempat ini terdapat sebuah stasiun kereta api yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dari warga. Salah satu komoditas pertanian yang tumbuh subur di wilayah ini adalah tembakau. Karena terkenal dengan tembakaunya atau disebut bako dalam bahasa Jawa, maka tempat ini mulai dikenal sebagai Dukuh Bakungan. Dukuh ini dihuni oleh 190 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Dukuh Bakungan berbatasan dengan Dukuh Drian dan Dukuh Ngestiharjo di bagian barat, Dukuh Rancah berada di sebelah utara, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mojosongo. Warga Dukuh ini berprofesi sebagai ASN, buruh, karyawan swasta, dan mayoritas warga berprofesi sebagai wirausaha atau pedagang. Terdapat beberapa fasilitas umum yang ada di sekitar Dukuh ini. Ada lapangan, balai RW, masjid, dan gelanggang Anuraga. Kondisi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai memang menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi masyarakat. Hal ini diperparah dengan banyaknya berita hoaks yang beredar di media sosial. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tersebarnya berita hoaks, saya bersama remaja sekitar melakukan sosialisasi mengenai langkah untuk mendapatkan berita yang benar dengan data yang telah terverifikasi. Karena masih terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia, maka saya mengajak remaja sekitar untuk melakukan sosialisasi COVID-19 kepada masyarakat. Kali ini sosialisasi dilakukan bersama anak-anak di TPI Al-Ma'mur. Sosialisasi ini dilakukan dengan menyampaikan materi mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya dengan menggunakan media berupa video animasi. Selain itu, saya juga membagikan masker kepada anak-anak dan melakukan praktik 7 langkah mencuci tangan.
Di masa pandemi ini, kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, terutama kebersihan di lingkungan sekitar. Masjid merupakan salah satu tempat yang sering digunakan banyak orang. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 dan agar jamaah merasa nyaman saat beribadah, maka kebersihan masjid harus selalu dijaga. Dalam hal ini, saya bersama remaja sekitar melakukan kegiatan kebersihan di masjid setiap Jumat pagi. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bukan hanya kebersihan saja yang perlu jadi perhatian di masa pandemi COVID-19 ini, tapi kita juga perlu memperhatikan kesehatan dan imun dalam tubuh. Salah satu usaha yang saya lakukan adalah dengan mengajak anak-anak untuk giat berlatih bela diri dan minum susu. Selain untuk melatih fisik dan menjaga diri, latihan bela diri diharapkan dapat meningkatkan kebugaran. Sedangkan program gerakan minum susu dilaksanakan dengan tujuan agar anak-anak terbiasa mengonsumsi minuman yang menyehatkan dan memberi banyak manfaat untuk tubuh. Sejak awal penyebaran COVID-19 di Indonesia, proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka diubah menjadi pembelajaran online atau dalam jaringan. Namun, hal ini menyebabkan anak-anak mudah merasa bosan dan stres karena banyaknya tekanan selama pembelajaran daring. Untuk menangani hal tersebut, saya bersama guru pengajar di TPI Al-Makmur menerapkan metode pembelajaran BCM atau bermain, cerita, dan menyanyi. Kali ini kegiatan yang kami lakukan adalah menggambar huruf hijaiyah dengan media airbrush. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan anak-anak dalam menghafal huruf hijaiyah. Di samping itu, kegiatan ini juga dapat bermanfaat sebagai salah satu strategi coping stres bagi anak-anak di masa pandemi. Selain pembelajaran dengan menggunakan metode BCM, saya juga melakukan sosialisasi toleransi beragama kepada anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa toleransi pada diri anak sejak dini. Ini dia kegiatanku selama KKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.